Ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Sadewa Afika Almas, salah satu mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya dari jurusan D4 Elektro, dan sekarang saya duduk di bangku kelas 1 LM. Baik teman-teman semuanya, tujuan saya membuat video ini adalah untuk mendeskripsikan apa-apa saja yang ada di dalam atau yang terkandung dalam makalah saya, baik tujuan, manfaat, latar belakang, dan lain-lain. Dan di sini saya juga akan menceritakan proses saya dalam membuat makalah ini dari awal sampai akhir. Mungkin langsung saja kita ke pembahasan makalahnya. Stay watch video, let's do it. Tentunya pasti agak sedikit asing di telinga teman-teman. Pasti teman-teman bertanya-tanya kenapa sih saya memilih judul tersebut dalam pembuatan makalah untuk tugas akhir bahasa Indonesia saya. Jawabannya adalah yang pertama, ini adalah syarat dari dosen pengampuh bahasa Indonesia saya. Dan yang kedua, ini adalah keuntungan buat saya teman-teman. Mengapa demikian? Karena sekarang saya berada di lingkungan elektronika. Sedangkan judul yang saya pilih adalah elektronika di kehidupan sehari-hari, yang dimana nantinya akan memudahkan saya dalam mengembangkan topik dalam pembuatan makalah ini. Teman-teman harus tahu, dalam pembuatan makalah harus memilih dengan fenomena yang sedang update atau yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Dan kemudian dalam pemilihan topik atau judul harus tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit, agar memudahkan kita dalam mengembangkan topik dalam pembuatan makalah nantinya. Oke teman-teman, langsung saja kita ke inti makalahnya. Oke guys, sebelum lebih jauh kita harus tahu terlebih dahulu apa sih pengertian dari elektronika analog. Jadi, menurut Solihin 2020, elektronika analog adalah suatu sistem yang dibuat secara manual, yang dimana di dalamnya terdapat dua rangkaian. Yang pertama ada rangkaian seri, dan yang kedua ada rangkaian paralel. Apa sih rangkaian seri dan rangkaian paralel? Jadi teman-teman, rangkaian seri adalah rangkaian yang tersusun, yang dimana memiliki arus yang sama, sedangkan tegangan berbeda. Dan kebalikan dari rangkaian seri adalah rangkaian paralel. Mengapa kebalikan? Karena di rangkaian paralel, tegangannya yang sama, sedangkan arusnya berbeda. Karena rangkaian paralel itu bentuknya bertingkat. Oh, okay. Jadi arus yang mengalir sesuai dengan ketahanannya masing-masing. Baik teman-teman, kita langsung masuk ke latar belakang dari makalah yang saya buat. Jadi dalam latar belakang ini ada tujuan, manfaat, serta alasan mengapa saya memilih judul elektronika analog untuk dijadikan topik dalam makalah saya. Jadi teman-teman, yang kita tahu di era globalisasi sekarang, perkembangan teknologi sangat pesat. Jadi mengapa hubungannya dengan elektronika? Karena elektronika adalah sesuatu yang sangat berhubungan erat dengan perkembangan teknologi sekarang, yang dimana sini saya ingin sedikit memberikan ilmu atau pengetahuan tentang fungsi dari elektronika analog itu sendiri, kemudian komponen-komponennya, kemudian yang paling penting adalah penerapan elektronika di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung ke bahasanya. Adapun contoh-contoh elektronika analog di dalam kehidupan sehari-hari teman-teman, tidak usah jauh-jauh, kita bisa melihat jam kita sendiri. Sekarang zaman sudah canggih, kita tidak hanya bisa melihat jam dari jarum saja, tapi sekarang sudah ada angka atau nominal yang keluar dari jam atau yang disebut dengan digital. Tapi kita tidak berbicara tentang digital, kita berbicara tentang analog. Yang analog adalah jam yang menggunakan jarumnya, dimana kita melihat jam tersebut dari jarumnya, yang dimana di dalam jam tersebut ada komponen-komponen dari elektronika analog yang menggerakkan jam tersebut dengan bersumberkan baterai. Dan kemudian kita bisa lihat contoh lagi, ada televisi, telepon, itu semua menggunakan elektronika analog. Elektronika yang dibangun secara manual.
Dan elektronika analog memiliki sinyal yang kontinu atau berkelanjutan, sedangkan komponennya disebut diskrit. Itulah yang disebut dengan elektronika analog. Tanpa kita sadari teman-teman, elektronika analog sangat erat dengan kehidupan kita, atau sangat dekat di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itulah pembahasan atau pendeskripsian dari apa saja yang terkandung dalam makalah saya, apa saja topik yang saya bahas dari makalah saya. Semoga baik teman-teman, sebelum saya menutup video ini, saya ingin menceritakan sedikit proses saya dalam pembuatan makalah. Sebenarnya tidak ada kendala atau kesulitan dalam pembuatan video ini, karena sudah diajarkan sebelumnya oleh dosen pengampu saya, baik dari pembuatan struktur makalah yang benar, kemudian penempatan nama sumber, data referensi, dan juga beliau sudah mengajarkan semuanya tentang pembuatan makalah yang baik dan benar. Jadi saya tidak ada merasa kesulitan, apalagi pada saat pengembangan topik, karena ini sesuai dengan jurusan saya tidak ada kesulitan. Akan tapi ada kendala sedikit mungkin di sinyal. Pada saat mencari referensi itu agak sedikit lelet, yang mungkin kendala sinyal. Dan kemudian saya ingin memberitahu tentang kelebihan dari makalah saya. Saya rasa kelebihan dari makalah saya ini adalah untuk memberikan motivasi atau pengetahuan kepada generasi muda. Jadi makalah yang saya buat ini adalah makalah yang sangat bermanfaat, khususnya di era globalisasi dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Saya harap dan saya rasa makalah saya layak untuk dibaca atau dipublish. Oke guys, itulah tadi pembahasan tentang makalah yang saya buat untuk tugas akhir bahasa Indonesia saya. Kalau bagaimana? Sekarang sudah tahu kan? Kalau ada di kehidupan kita sehari-hari itu ada yang namanya elektronika analog. Tanpa kalian sadari, kalian menggunakan benda atau suatu barang dari elektronika analog. Saya Sadil Afiq Almas. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.